saya Anissa Pratiwi dari kelas 12 AKL 2. Halo Smekoners, selamat datang di Hello Smekon Podcast perdana pertama kali nih. Dan sekarang kita udah kedatangan dua tamu spesial. Di sini ada Mbak dan Mas siapa? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Sendi Aulia, biasa dipanggil Ica. Halo Smekoners, nama saya Yosi Horwisata dan biasa dipanggil Yosi. Oke, di sini udah ada Mbak Ica dan Mas Yosi ini. Kalau boleh tahu sekarang Mbak Ica lanjut di mana ya? Kalau aku sekarang lanjut di Unsur, jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Jalurnya kalau boleh tahu nih? Oh ya, jalurnya SNMPTN. SNMPTN, jalur rapot, keren banget nih guys. Kalau Mas Yosi sendiri nih? Kalau aku sendiri itu sama, jadi lanjut di Universitas Jenderal Sudirman atau Unsur dan jurusannya juga sama, cuman masuknya ini beda. Kalau aku sendiri itu masuknya dari SBMPTN, jadi pakai nilai UTBK. Oh, SBMPTN. Jadi di sini Mbak Ica lanjut lewat jalur SNMPTN, sedangkan Mas Yosi ini lanjut lewat jalur SBMPTN nih. Oke, boleh nggak sih Mas Mbak bisa dijelaskan secara singkat dulu kelas berapa, juga apa ya, jurusan apa gitu. Dari siapa dulu ya? Mbak Ica dulu boleh? Kalau dari aku, dulu di Smekon itu aku dari jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Iya, betul. Jadi dulu di akuntansi selalu akal 1. Terus Lulusan tahun berapa ya? lulusan tahun kemarin. Oh, tahun 2022. Baru berarti ya, baru lulus. banget. Kalau Mas Yosi sendiri? Nah, aku juga sama nih, karena kita satu kelas. Oh, jadi, satu kelas. Iya, jadi aku juga akuntansi AL1, terus lulusan 2022 juga. Jadi dulu di SMK satu kelas. Iya, Sekarang satu kelas lagi. satu kelas lagi. Berarti kira-kira bakal berapa tahun nih? Nggak tahu nih, Nggak, nggak bosan aku nggak. ya, Ica. Tapi senang kan udah dapat kenalan Iya. gitu. Di sana udah dapat temen yang kenal. Terus boleh nggak sih dari Beca bisa dijelasin jalur SNMPTN itu jalur yang apa gimana? Karena kan di Smekon ini mungkin yang kelas 12 ini pengen lanjut, banyak yang lanjut kuliah nih. Mungkin bisa dijelasin sedikit. Oke, ini setahu aku aja ya. Oke, Jadi kalau misalkan SNMPTN itu kan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri kan. Nah, di sini itu kita masuk ke PTN itu lewat nilai rapot sama sertifikat kalau misalkan ada gitu. Nah, tapi nggak semua anak itu bisa masuk lewat jalur ini. Jadi itu kayak setiap sekolah itu ada kuotanya masing-masing. Oh, jadi nanti ada apa ya, kayak ada kuota yang bisa masuk ke unit jalur SNMPTN. Jadi nggak semuanya bisa. Iya, kalau setahu aku sih dulu tuh kalau misalkan akreditasi A itu tuh kuota SNMPTN-nya itu 40%. 40%. Enggak, semuanya Sekolah. ya per sekolah. Nah, terus di sekolah itu dibagi-bagi, itu kan banyak jurusan. Ya. Nah, dibagi-bagi. Jadi misalkan kayak dari jurusan AKL itu berapa anak dari berapa anak gitu. Oh, jadi kalau SNMPTN itu nggak semua bisa daftar ya? Ih, keren banget, berarti ini bisa lolos lagi. Kalau Mas Yosi sendiri, kan tadi SBMPTN nih. Iya. Nah, kalau SBMPTN sendiri itu gimana sih? Kalau SBMPTN sendiri kan dari dari singkatannya aja, dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau itu ya singkatnya itu masuk PTN tapi dites, jadi pakai UTBK kalau aku ya. Kalau pas 2022 kemarin itu ada dua hal yang diujikan, yaitu TPS sama TKA. Tapi katanya untuk tahun ini ada perbedaan ya, jadi TK itu dihapus. Ya, jadi ada beberapa sih kalau masalah yang berbeda, termasuk lembaga yang menyelenggarakan ya. Oh, iya. Tadinya kan ada LTMPT, sekarang itu ganti jadi SNPMB kalau nggak salah. Ada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Bahkan jalurnya pun sekarang udah ganti nama nih ya. Dari dulunya SNPTN, sekarang berubah jadi SNBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Tapi untuk teknisnya kurang lebih masih sama sih, menggunakan nilai rapot. Mungkin dari subtesnya nih yang agak sedikit berbeda gitu. Kalau yang dulu namanya SBS, SBMPTN. nah sekarang itu berubah jadi SNBT. SNBT itu adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, dulu kan katanya ada 2 subtes ya, Iya, ada TPS TPS dan TKA. TKA. Dan kalau sekarang itu ada 7 subtes.
yang saya riset ya itu ada tes potensi skolastik atau TPS tetap sama, cuman itu dibagi jadi 4. Ada kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan juga pengetahuan kuantitatif. Nah, 3 sisanya itu masuk ke tes literasi. Tes literasi itu ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Mungkin kayaknya nggak jauh beda ya? Atau bedanya di Mungkin bedanya kalau aku kan ada TKA itu ada 4 juga, beranak juga. Yang pertama itu ada sejarah, sosiologi, terus ekonomi, sama satu lagi itu geografi. Jadi untuk TKA itu emang ada pelajaran-pelajaran yang kalau di SMA itu IPS gitulah. gitu. Untuk kalau IPA sendiri itu ada 4 juga ya. Iya, apa juga? Matematika, terus fisika, biologi, Fisika, sama kimia. Gitu. Jadi dulu juga beda ya antara IPS dan IPA untuk masuk. Iya beda. Terus juga bisa juga campuran. Itu semuanya dari KPS, TKA IPS sama TKA IPA juga semuanya. Oke. Yang selanjutnya nih, kan untuk basic SMK sendiri kan sekolah menengah kejuruan nih. Iya. Rata-rata kan pandangan orang-orang pasti berpikir untuk SMK kejuruan harusnya kan lanjut kerja nih. Iya. Nah, kenapa sih dari Mas Yosi atau Mbak Icas itu lebih milih kuliah dulu gitu loh? Karena kan mungkin pandangan orang beda-beda ya. Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Yosi dulu. Oke. Untuk alasan pribadi ini kan emang dari awal tujuan awal aku masuk SMK itu pengen cepet-cepet kerja. Tapi setelah aku udah sekolah terus aku kan ada ketabrak COVID ya. Oh iya benar-benar. Jadi aku pun cuma masuk awal semester 1 sama semester 6 ya ke sini aja. Jadi emang kayak aku pikir itu ilmuku kok kurang gitu loh. Masih butuh ilmu Iya, lagi nih, padahal ilmu udah lagi. pinter loh Mas. Ya nggak pinter-pinter amat juga. Terus untuk kedua itu mungkin kurangnya pengalaman, jadi aku belum siap masuk dunia kerja karena Gitu. kan pas aku itu untuk PKL itu diganti jadi basic project dan itu kayak ada perbedaan lah. Jadi kayak aku kurang pengalaman di dunia kerja juga. Gitu. Jadi PKL-nya nggak ada ya? Iya diganti Diganti basic project PJBL. Nah, karena itu aku jadi pengen lanjut kuliah biar nanti kalau aku udah lulus itu kayak aku punya nilai lebih gitu loh di dunia kerja gitu. Kalau dari Mbak Ica sendiri? Sebenarnya sih sama ya kayak Mas Yosi. Dari orang tua emang menghendaki supaya aku tuh bisa lanjut kuliah dulu. Biar kayak pendidikannya itu bisa lebih tinggi dari mereka gitu. Iya. Terus yang kedua itu karena ya realitasnya itu kan sekarang itu kan zamannya itu kayak kalau misalkan kita lewat kuliah itu prospek kerja itu lebih luas kan, peluangnya lebih luas. Jadi aku ngerasa dengan aku kuliah itu aku ngerasa penting sih. Soalnya dengan kuliah itu kan bukan cuma kita cari ilmu ya, tapi kan kita juga belajar untuk kayak bagaimana sih pola pikir kita gitu dengan berbagai pandangan, perspektif gitu loh. Jadi ya aku ngerasa butuh kuliah aja sih. Gitu. Oke. Tadi kan Mas Yosi sama Mbak Ica sama-sama jurusan akuntansi nih. Iya. Kenapa sih masih bertahan di jurusan akuntansi gitu loh? Padahal kan saya sendiri akuntansi dan ya kalau nggak balance itu pusing ya sih gitu. Jadi gimana coba dari Mbak Ica? Kalau dari aku itu dulu pernah mikir ya kalau misalkan nanti aku nggak di akuntansi itu aku mau kemana gitu loh. Jadi gitu. bingung. Kalau misalkan di akuntansi kan kayak udah tahu loh pusing-pusingnya tuh kayak gini. Kayak ini kok bisa kan nemu angka kayak gitu kayak gimana gitu loh. Balas-balasnya itu kan kayak udah tahu gitu loh. Jadi kayak udah nyaman aja sih di akuntansi. Udah cinta sama akuntansi gitu. Jadi lanjut di akuntansi. Kalau masih sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya agak sama-sama Ica, cuman bedanya itu kayak aku itu agak tertarik dari akuntansi karena apa? Karena mungkin dari kita kan udah terbiasa nih kayak bikin laporan keuangan atau segala macam itu, jadi aku pengen lanjut itu di hal yang sama gitu biar tambah expert juga. Terus yang kedua itu aku kayak masih greget sama hal yang aku belum pahami di SMK. Jadi aku pengen lanjut biar itu bener-bener paham gitu loh pas aku kuliah. Oh gitu. Kalau dulu kan SMK, sekarang di universitas ya, itu mesti kan ada perbedaan, entah itu kecil atau besar. Itu kira-kira culture shock di antara kuliah dan SMK itu ada apa aja sih? Dari Mbak Ica? Kalau dari aku sendiri itu kalau misalkan di sekolah itu kan
kayak guru itu kan lebih aktif ya. Tapi kalau misalkan di kampus itu tuh enggak, jadi itu kayak mahasiswa itu dituntut biar lebih aktif, lebih mandiri gitu. Nah jadi itu kayak ibarat dosen itu cuma kayak ngasih gerbangnya aja. Nah nanti mahasiswa itu yang belajahi gitu, mempelajari materi-materi yang mau dipelajari gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau misalkan di sekolah itu kan udah diatur ya kelasnya dari pagi sampai sore, kan udah ada jadwalnya gitu. Nah kalau misalkan di kampus, di kuliah itu kayak ada kelas pagi, kelas siang, kelas sore, kelas malam gitu. Jadi kayak setiap dalam satu minggu itu nggak mesti aku tuh masuk satu minggu itu gitu. Jadi kayak cuma mungkin aku cuma satu hari Senin sampai hari Kamis gitu. Terus yang ketiga itu lingkungannya sih, kan dari cara berpakaian juga kan lebih bebas ya. Jadi SMP aku kan bingung nih pakai apa baju seragam gitu. Nah terus satu lagi itu kayak kalau misalkan UTS, UAS gitu. Kalau di sekolah kan biasanya dikasih kisi-kisi gitu. Iya benar. Kayak yang keluar tuh yang mana gitu. Jadi kita tuh cuma kita tuh cuma disuruh mempelajari aja kisi-kisinya itu. Tapi kalau misalkan di kuliah tuh enggak, jadi kayak yang dipelajari itu, yang keluar tuh yang itu gitu. Tapi dia kayak batasan materi gitu ya. Pokoknya tuh kayak semuanya kamu harus pelajari ini gitu. buat UTS sama UAS-nya. Jadi lebih menantang ya. Muat. Kalau Mas Yus sendiri culture shock-nya apa nih? Kalau perbedaan itu udah banyak ya, tapi kalau untuk culture shock bagi saya sendiri itu pertama dari dosennya. Itu mungkin kalau dari dosennya udah dibicarain sama Ica tadi kayak kurang apa ya. Jadi kan kalau guru itu kayak memastikan kita tuh kayak paham. Tapi kalau dosennya mungkin ada beberapa dosen yang kayak gitu. Cuman kebanyakan itu dari dosen itu kalau kamu dapat tinggalnya udah kamu harus bisa ngejar sendiri. Iya gitu loh. Jadi untuk dari dosennya kayak gitu. Terus untuk dari mahasiswanya itu untuk kalau kelasku sendiri ya itu kayak bener-bener aktif banget. Karena kalau biasanya di SMK itu kalau kita ada pertanyaan itu kayak ya diem gitu ya. Kalau di sana itu rebutan malahan. Bener-bener aktif. Iya rebutan. Jadi kok karena apa? Karena kan itu ada poin keaktifan ya. Untuk jadi kita tuh nilai bukan cuma dari tugas, bukan cuma dari UAS, tapi ada poin keaktifan juga gimana kita mungkin jawab pertanyaan dari dosen atau mungkin kita bertanya itu ada poinnya dan itu agak besar ya. Kemarin juga ada beberapa matkulnya sampai 20% itu poin keaktifannya. Nah makanya kalau pas pertanyaan itu kita rebutan, jadi kayak rebutan bahkan ada beberapa sampai depresi gitu karena nggak bisa tanya karena kan dikuotain ya kayak satu pertemuan itu ada mungkin ada 5 pertanyaan itu pasti rebutan gitu. Yang nggak kebagian, aduh jangan ya, gila ya gitu. Nah mungkin itu sih kalau terus tadi UAS ya kalau UAS kan nggak ada kisi-kisi terus materi itu banyak banget. Mungkin kalau setengah semester di SMK mungkin 2 sampai 3 bab ya. Itu 7 bab. Jadi kayak kan satu semester nih dibagi 2 before mid sama after mid. Nah, before mid itu 7 bab dan after mid itu 7 bab. Jadi kita harus mau nggak mau bisa menguasai 7 bab itu. Itu per matkul berarti? Per matkul, ya nggak semuanya sih, tapi rata-rata itu 7 bab. Banyak ya berarti. Padahal di SMK itu ada 17 mapel dan jam yang segitu aja udah pusing ya, pulang sore. Kalau perbandingan sedikit, nyambung nggak sih antara akuntansi yang dipelajari di SMK sama yang di kuliah itu nyambung nggak kira-kira? Nyambung banget sih, cuman mungkin agak culture shock lagi nih dari beberapa ada dosen itu kayak mungkin dia itu punya aturan sendiri aja. Jadi kayak agak perbedaan pas kita pelajari SMK sama di kampus. Tapi ternyata pas kita udah ganti dosen kan tiap ada rolling tuh dosen. Nah ternyata ya ada hubungannya juga. Cuman mungkin itu ya yang bikin agak culture shock lagi itu kecepatan dosen dalam mengajar. Jadi benar-benar itu cepat banget. Jadi kita harus dituntut bisa paham gitu loh. Jadi kalau pertemuan pertama kamu udah gak paham itu udah susah. Jadi kalau harus bisa pertemuan kamu udah harus paham. Bab ini harus sudah paham. Terus lanjut itu udah kembali yang itu udah tinggal. Jadi kita harus bisa move on gitu langsung. Gak ada pengulangan berarti? Gak, ya nggak ada. Oh ya berarti ya kita juga harus bisa belajar sendiri gitu ya. Iya benar sih. Kalau dari Mbak Ica kan masuk SNMPTN, otomatis itu kan nilai raport dari semester 1 sampai 5 nih, 1 sampai 5. Katanya kalau yang kayak gitu kan itu nggak boleh sampai nilainya turun. Itu kira-kira gimana sih cara mempertahankan nilai biar
apa ya, dari semester 1, 2, 3, 4, 5 itu jangan sampai turun gitu. Kadang kan banyak kegiatan juga. Oke, jadi sebenarnya tuh nilaiku juga nggak selalu naik ya. Jadi nggak konsisten, ada yang naik turun gitu loh. Jadi tips dari aku sih kayak kita itu kenal dulu sama cara kita belajar itu gimana gitu loh. Jadi kayak misalkan ada kan ada anak yang dia itu kalau misalkan belajar itu harus sunyi gitu kan. Oh, iya, Itu harus sunyi benar-benar. gitu. Terus ada juga anak yang gak apa-apa kalau kayak belajar kelompok gitu juga. Terus ada juga yang kadang tipenya itu merangkum gitu kan, bikin benar-benar. rangkuman gitu. Terus ada juga tipe yang kayak dia tuh benar-benar harus dengerin guru jelasin gitu. Jadi kayak kita tuh kenal dulu sebenarnya tuh kita apa namanya, cara ya cocoknya tuh gimana kayak gitu, kayak Benar-benar. gimana. Kalau dari Mas Yaya sendiri, apa ya, persiapan untuk SBMPTN itu kan biasanya harus ada yang dipelajari lagi nih, apalagi kita kan anak SMK, materinya beda waktu itu. Itu kira-kira berapa lama sih persiapannya? Kalau lamanya sih aku enggak ya, maksudnya mungkin kan kita ada ketabrak LSP, Iya. ada terus US gitu ya kan. Jadi emang mungkin pas itu tuh aku belajar tapi enggak sekonsisten. Jadi kayak aku belajar konsistenku cuma 1 bulan doang. Oh gitu. Jadi kayak yang sebelumnya itu aku cuma mungkin baca kalau gini ya gitu loh. Kalau aku sendiri jangan sama kayak teman-teman ya, kalian harus bisa lebih rajin daripada aku gitu loh. Jadi untuk persiapan yang benar-benar full itu kayak 1 bulan. Untuk yang sebelumnya itu kayak ya cuma baca-baca doang. Terus mungkin dari tips dari aku, karena aku ini orangnya nggak bisa paham cuma dengan baca ya, tapi aku harus pada audio visualnya gitu loh. Jadi aku tambahin selain dari buku itu dari ya channel-channel YouTube yang gratisan aja lah. Kalau kalau aku kan ya gitu lah ya. Mungkin kalau kalian bisa bisa mampu berlangganan mungkin ruang guru atau sebagainya itu lebih bagus sih. Tapi kalau menurutku untuk dari YouTube sendiri itu akan ada banyak ya, itu udah cukup sih untuk kayak buat persiapan SBMPTN. Kalau dari Mbak Ica, persiapan untuk masuk SNPTN kan berarti kan kalau dipikir-pikir harus dari kelas 1 awal nih ya, kelas 10 awal. Nah itu kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin selain nilai rapat mungkin? Kalau dari aku itu kan rapat udah ya. Iya, Terus jelas. karena aku tuh pengen nambahin sertifikat lomba, jadi kayak waktu kelas 11 itu aku cari-cari lomba gitu loh, biar nanti sertifikatnya itu bisa jadi penunjang di nanti pas masuk SNMPTN. Terus habis itu kayak siapin strategi sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan lihat dari alumni. Kan biar kebanyakan kan alumni dari Smekon kan ke unsur ya, jadi Iya benar, langganan banget ya. nah jadi kayak oke mau nggak mau aku cari aman di unsur gitu. Nah terus mental sih ya harus jaga. Soalnya kan kayak waktu itu kan pengumumannya kan waktu ujian sekolah tuh ya. Lagi ujian sekolah pengumuman SNMPTN. Nah itu hari kedua, jadi kayak aduh harus siapin mental nih kalau misalkan nggak lolos gimana gitu kan. Lagi mikir ujian sekolah, ketambahan nanti ada pengumuman gimana ya kayak gitu. Nah itu Dengar kan Mbak Ica ini pernah menjuarai LKS nih, LKS akuntansi. Boleh dijelasin apa itu LKS dan gimana sih cara dapetinnya gitu? Keren nih. LKS itu lomba kompetensi siswa. Jadi setiap jurusan itu punya LKS-nya masing-masing dulu loh. Nah, di akuntansi itu LKS-nya itu kayak buat LSP, persiapan LSP. LSP yang ujian kejuruan ya, buat kejuruan itu. Jadi kayak dari kita membuat jurnal sampai kita membuat saldo setelah penutupan. Iya plus mayo. Oh, di mayo juga. Dulu aku LKS-nya itu praktek sama teori kan, terus mayo. Jadi kalau misalkan praktek itu kan dari jurnal, buku besar, terus laporan keuangan, makanya sampai selesai gitu kan ada satu. Nah terus ada mayonya juga. Terus habis itu ada teorinya juga. Teori akuntansi. Iya betul itu. Jadi kayak ya lumayan pusing ya. Tapi alhamdulillah dapet ya, keren banget ini Mbak Ica bisa juara LKS akuntansi loh guys. Dan sekarang ke Mas Yosi nih, karena SBMPTN apa ya materinya beda nih, apalagi itu kan nggak jauh sama ujian-ujian sekolah yang bakal kita hadapin di kelas 3. Itu cara bagi waktu buat belajarnya itu gimana sih?
Kalau bagi waktu untuk aku sendiri ya mungkin kalian bisa apply NOPK, bisa mengaplikasikan ini juga bisa enggak, terserah kalian juga cocoknya kan gimana. Tapi kalau aku itu kalau pas US kayak hari mungkin 1 minggu sebelum US itu aku fokus ke US dulu, karena walaupun SBM itu penting tapi US juga penting loh ya. Jadi emang untuk yang di depan, yang benar-benar di depan kita tuh kita persiapin lebih matang dulu. Nanti kalau ini udah selesai kita baru fokus ke SBM tadi, UTBK tadi. Jadi emang mungkin kalian nih kalau yang bisa bagi waktu dalam 1 hari bisa belajar US sama UTBK ya lebih baik sih. Tapi kan kalau aku sendiri kan nggak mampu ya karena emang otak saya terbatas gitu. Udah keren nih. Otak saya terbatas, jadi ya gitu aku fokusin ke satu dulu, karena kalau aku fokusin ke 2 aku gak bakal bisa gitu. Jadi bener-bener fokus ke 1 dulu. Kadang kan mungkin saya sendiri itu kan banyak banget godaan nih kalau mau belajar, ada HP, ada TV, ada main, ada sebagainya. Kadang juga males, mager, bosan. Itu kira-kira gimana sih cara ngatasinya? Mungkin bisa dari baca dulu. Ya. Sebenarnya sih kayak kalau aku sendiri itu kayak dibatasin sih dalam 1 hari itu. Jadi kayak kita itu misalkan dalam 1 hari itu kita main sosmednya itu 2 jam atau 3 jam gitu loh. Jadi enggak setiap hari itu main gitu loh. Itu sih paling. Berarti ada time management buat belajar, buat main kayak gitu ya. Kalau masih sendiri? Aku balikannya, aku membatasi belajarnya karena aku nggak bisa belajar itu dalam waktu lama gitu loh. Jadi mungkin kita sering dalam 1 hari mungkin ada 3 kali belajar, tapi jangan lama-lama. Kayak mungkin aku maksimal 1,5 jam atau 2 jam gitu, terus istirahat, terus dia gitu kayak gitu. Terus refreshing dulu ya. Biar pas kita belajar itu kita nggak main HP, HP-nya dibuang dulu, mungkin dimatiin, dimatiin dulu gitu loh. Mungkin kalau aku kan dari YouTube ya, belajar di YouTube itu jangan pakai HP, pakai laptop aja atau pakai, ya mungkin pakai HP tapi dari download gitu loh, jadi kita offline. Karena kalau online itu kan ada notifikasi itu bener-bener setan gitu. Jadi kalau biar fokus itu ya kalau nggak matiin HP ya datanya dimatiin gitu sih. Kalau boleh nih, apa ya, pesan nih buat Smackers kelas 12 yang mau ada ujian, kayak ujian sekolah, ada LSP juga, itu kira-kira apa sih yang perlu disiapin gitu? Masih sih boleh? Kalau dari aku ya bener-bener kalian harus siapin mental. Mental pertama ya? Iya, mental pertama, karena kalau mental kalian udah rusak itu bakal susah sih. Makanya mental itu kalian harus sehat. Kemudian karena si moodnya itu bener-bener kalian nggak boleh bad mood, kalian nggak boleh apa, karena emang mental itu harus bener-bener dijaga. Terus belajarnya mungkin harus bisa diseringin dulu. Terus apa ya, untuk main-mainnya dikurangi dulu. Terus apa lagi ya? Paling ya time management sih yang penting, karena kalau kita nggak bisa bagi waktu itu bakal susah banget. Kalau Meja? Kalau dari aku itu kayak kan semester 2 ini kan singkat ya. Singkat banget kan ini 2 bulan, 3 bulan ketiga. Berapa ya, semester 6 kan? Semester 6 itu yang singkat banget. Oh iya, dia semester Iya, kata 2 bulan, katanya bulan ketiga udah harus ujian. Nah itu kan kalau misalkan kelas 12 itu kan pastinya kan singkat ya. Terus kita tuh harus tahu loh apa namanya tanggal-tanggal pentingnya. Iya. Pas 12 itu tanggal apa aja gitu loh. Nah itu harus disiapin matang-matang. Terus juga kalau belajar itu harus dipersiapin jauh-jauh hari gitu loh. Kayak dengan kita persiapan matang itu kan nanti kita lebih siap kan buat ngerjain ujian-ujian itu kan. Nah terus habis itu jangan SKS ya teman-teman. Nah itu SKS, sistem kebut semalam itu jangan. Jangan ya. Terus habis itu pokoknya jaga kesehatan sih, terutama buat anak-anak yang ngekos atau di pesantren itu tuh harus bener-bener jaga kesehatan. Soalnya kan kalau misalkan kita udah persiapan matang banget nih, tapi waktu hari hanya kita sakit kan malah kayak esek gitu. Iya, jadi kayak harus disiapin kesehatan. Mungkin kan ini udah kelas 12 akhir ya, itu mungkin kan udah banyak yang mikir mau kuliah, apalagi SNPMB itu udah pembukaan. Itu kira-kira motivasi untuk Smackers yang mau lanjut kuliah ada kan? Dari siapa? Dulu. Jadi Apa nih? ya. Sebenarnya kalau kalian mau lanjut dimanapun, mungkin kalian mau kerja atau mau kuliah, itu ya mungkin kalau terbaik-baik kalian itu nggak apa-apa. Cuma kalau kalian mau kuliah, itu yang pertama ya harus persiapan dulu. Kenapa? Karena untuk menjadi mahasiswa itu nggak semuanya itu bisa, hanya beberapa orang doang yang bisa, dan itu ada apa ya, tahapan-tahapannya bakal sulit kalian lalui. Jadi emang persiapan itu harus benar-benar matang. Untuk yang kedua itu
tetap jaga kesehatan, semangat itu harus tetap apa ya, tetap dijaga gitu loh. Jangan sampai pas kalian lagi ulangan terus udah nggak ada niatan gitu. Jadi kayak niat kalau kalian mau kuliah itu bener-bener harus dijaga gitu loh, biar pas kalian menghadapi ujian, UTBK atau apa ya pun itu bisa maksimal gitu. Mungkin dari aku segitu aja sih dari Cak. Oke, kalau dari aku itu pesan buat anak-anak yang mau lanjut kuliah. Nah itu tuh kalau misalkan kita mau lanjut kuliah, berarti kita tuh harus tahu sebenarnya kita tuh mau kemana sih arahnya, tujuannya tuh mau kemana, kita mau ke jurusan apa gitu loh. Tapi dengan kita minat doang itu nggak cukup, tapi kita juga mikir kita tuh bisa survive nggak di situ. Benar-benar. Karena kan kalau misalkan kita udah minat, kita masuk nih misalkan, tapi nggak bisa kayak survive gitu kan, kayak nanti kita juga repot sendiri gitu Iya, kan. benar. Nah itu. Terus ya seperti yang Mas Yusi bilang itu, jaga kesehatan, terus pokoknya jangan lupa doa, terus apa ya, doa restu sama orang tua juga jangan Iya, lupa. iya. Nah gitu, terus apa ya, pokoknya tuh yakin lah kalau misalkan kalian ada kemauan tuh pasti ada jalannya gitu. Ya benar. Oke. Mungkin sekian dulu ya buat podcast kali ini. Jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya dari Halas Mekon Podcast. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget nih. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dari kami masih ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.